Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 1 yang Pak Faik cintai karena Allah. Ketemu lagi dengan Pak Faik di hari Selasa ini, dan kita akan kembali lagi untuk belajar pelajaran adab Islam, ya, pelajaran adab Islami. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan kita yang terakhir di semester ini, yaitu di pelajaran 5 tentang kebersihan. Nah, ini adalah bab yang bersambung atau berkaitan dengan pelajaran bersuci yang ada di pelajaran pendidikan agama Islam, teman-teman semua, ya. Jadi bersuci dengan kebersihan saling berkaitan, ya. Teman-teman lihat di halaman 27 tentang kebersihan. Silakan teman-teman buka. Nah, di bab ini diawali dengan ayat suci Al-Quran, ya. Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ada dua orang yang Allah cintai, pertama orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Dan taubat itu juga merupakan bentuk bersuci dari segala dosa dan kesalahan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kebersihan diri sendiri. Anak-anakku, ya, lihatlah perumpamaan melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaikan kamu mandi di sungai. Ini seperti sabda Rasulullah SAW, ya, yang ada sahabat yang ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, bagaimana jika kau mandi di sungai selama 5 kali dalam sehari? Apa yang terjadi pada dirimu? Ya, maka para sahabat tentunya sangat bersih Rasulullah, ya. Kita berani bersih, ya enggak? Dan tidak kotor, ya kan? Dan ini bersih terus, ya kan? Kita biasanya hanya mandi 2 kali sehari, ya kan? Pagi dan sore. Kata Rasul, bagaimana kalau kita mandi 5 kali dalam sehari? Pasti lebih bersih lagi. Nah, begitulah perumpamaan, ya. Sholat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa, ya. Seperti itu perumpamaan sholat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa. Bersih dengan kita sering sholat 5 waktu. Maka Bapak ingetin, jangan ada yang tidak sholat, ya. Belajar ya teman-teman, ya, dari kelas 1. Coba untuk sholat 5 waktu. Walaupun waktunya telat, nggak apa-apa. Yang penting berusaha untuk sholat 5 waktu. Lihat, ya, bagaikan kamu mandi di sungai yang bersih 5 kali sehari, maka tubuhmu menjadi sangat bersih. Perhatikan dirimu setiap hari kamu mandi dan menggosok gigi dan membersihkan tubuh dari segala kotoran bila ada kotoran di kulit. Nah, seperti kita sudah belajar di pelajaran pendidikan agama Islam tentang bersuci dari najis, ya. Untuk membersihkan bagian-bagian tubuh yang kotor dengan mandi, ya, dengan sabun, ya kan, dengan air yang mengalir dan air yang bersih, ya. Nah, itu adalah bentuk kita menjaga kebersihan dalam tubuh kita. Lalu juga di halaman selanjutnya, teman-teman lihat di halaman 28, kamu cuci dengan air dan sabun, rambut dikeramas dengan sampo dan disisir rapi, ya. Nah, ketika membersihkan badan, bersihkan dengan air. Nah, tentunya di daerah kita alhamdulillah masih banyak air, teman-teman, ya. Jadi bersihkan dengan air dan sabun, jangan lupa keramas, ya, dan juga menyisir rambutnya. Kemudian kuku selalu dipotong pendek pada setiap hari Jumat. Nah, ini Pak Faik juga harus ingetin ke teman-teman semua nih, jangan sampai kita memelihara kuku kita, jangan, ya. Jangan sampai kita memelihara kuku kita, jangan, ya. Karena itu merupakan akhlak yang tidak baik, ya. Adab yang tidak baik dengan memanjangkan kuku. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memotong kuku untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan harus memotong kuku. Kemudian kamu hendaknya segera berkhitan. Nah, ini buat laki-laki dan perempuan juga. Perempuan juga harus, ya. Tapi biasanya perempuan sudah disunatnya, ya, sudah dikhitannya ketika masih
bayi ya ketika baru dilahirkan. Nah, sedangkan untuk laki-laki ya itu biasanya di usia-usia sekarang ya, ketika SD ya kan, kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya. Nah, biasanya laki-laki baru dikhitan, baru disunat. Kamu hendaknya segera berkhitan atau disunat ya. Kamu pasti berani kalau berkhitan. Buat laki-laki nih ya, harus berani, nggak boleh takut ya. Karena nanti kalau semakin besar usia kita ya, nanti akan semakin susah untuk disunatnya. Jadi lebih baik disunat dari sekarang teman-teman. Disunat dari sekarang ya. Buat laki-laki yang belum, teman-teman laki-laki yang belum disunat, sunat dari sekarang. Karena berkhitan atau sunat menjadikan tubuh bersih dan suci. Kok bisa Pak Faik? Iya, karena khitan itu ya, sunat itu adalah membersihkan kulit di alat kelamin kalian ya, yang itu nantinya akan menumpuk kotoran ya. Kalau tidak dibuang, kulit itu akan menumpuk kotoran. Jadi lebih baik teman-teman segera sunat ya, agar kotorannya itu tuh, kulit kotorannya itu hilang ya. Karena kalau nanti semakin besar, kalian semakin tumbuh besar, nanti itu akan kotor ya, membuat penyakit buat kalian. Alhamdulillah ya. Lebih baik langsung dibersihkan, langsung disunat. Kemudian yang selanjutnya adalah kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, di sini Allah memerintahkan untuk membersihkan pakaian ya. Siapa yang disuruh oleh Allah sini? Siapa yang disuruh oleh Allah? Ya, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini juga umum untuk kita juga harus membersihkan pakaian ya. Kalau Nabi aja mencontohkan ya untuk pakaiannya bersih, kita juga harus mengikuti Nabi ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, bersihkanlah pakaianmu ya, dan pakaianmu bersihkanlah. Anak-anak, lihatlah apabila celana, baju, kopiahmu atau jilbabmu sudah bersih. Lihat pula sepatu dan juga kaos kakimu, apakah semua sudah bersih. Terutama ketika mau ke sekolah ya, harus pakaian yang bersih. Menuntut ilmu itu kita berada di majelis yang dilindungi oleh malaikat. Teman-teman semua nih ya, bermajelis dengan Pak Faik sekarang nih, insya Allah dilindungi oleh malaikat di atas kalian ya. Nah, makanya harus menggunakan pakaian yang bersih. Tapi saya ingatkan ya, kalau misalnya Zoom meeting sama Pak Faik ya, ataupun belajar sama Pak Faik, hormati ilmunya ya. Pakai pakaian yang bersih, pakai seragam ketika mendengarkan pelajarannya ya. Jadi tidak asal kalian belajar ya, enggak. Baru bangun tidur, wah Pak Faik udah kirim video ya. Langsung nonton ya, enggak mandi, enggak cuci muka, enggak gosok gigi ya. Bagaimana ilmunya bisa nyampe teman-teman ya? Jadi teman-teman semua, Pak Faik ingatkan, mandi dulu, pakai pakaian bersih, pakai seragamnya, baru lihat video pembelajarannya, baik dari Pak Faik atau dari guru yang lainnya ya. Penting teman-teman kita menghormati ilmu. Kemudian pakailah pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih baik untuk tubuh, indah dilihat, dan teman-temanmu senang jika di dekatmu. Nah ya, kalau pakaian yang bersih teman-teman semua ya, itu bagus untuk tubuh kita, bukan hanya untuk dilihat oleh orang lain, tapi juga baik untuk kulit kita ya. Nggak usah gatel-gatel ya kan, jadi nggak gatel-gatel, nggak apalagi ya, nggak kebauan juga ya. Kemudian juga indah dilihat ya, enak dilihatnya. Oh, pakaiannya bersih, bagus, masya Allah. Dan temanmu senang jika berada di dekatmu ya. Bahkan teman-teman semua, masalah kebersihan pakaian ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad ya. Ketika itu Jibril ya, malaikat Jibril alaihissalam itu bahkan sampai meniru kebersihan dan pakaiannya salah seorang dari sahabat Nabi ya. Ada 2 sahabat Nabi yang pernah malaikat Jibril ya berpenampilan mirip dengan 2 sahabat ini karena kebersihannya ya. Di antaranya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Ya, masya Allah tuh, bayangkan ya, dengan kebersihan itu kita dicintai bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan malaikat ya, dengan malaikat. Masya Allah, barakallah ya. Kita saja dari Pak Faik untuk pelajaran hari ini ya, 2 tema dan 2 sub pembahasan ya, yaitu tentang kebersihan diri sendiri dan kebersihan pakaian. Pak Faik minta teman-teman semua hafalkan
hafalkan ayat tadi Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kirimkan audionya ke Pak Faik ya. Oke. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.